Mengapa Arsenal menjadi tim menakutkan musim ini? Dalam video ini, saya akan mencoba menganalisisnya. Dan untuk lebih jelasnya, simak video ini. Statistik pertahanan Arsenal menceritakan kisah ini lebih baik daripada cuplikan sorotan manapun. Kebobolan 14 gol di Liga setelah 22 pertandingan, clean sheet 2 digit, dan periode di mana lawan hampir tidak mencatatkan tembakan tepat sasaran. Tapi inilah masalahnya. David Raya tidak datang hanya untuk melakukan penyelamatan ajaib setiap minggu. Dia ada di sana untuk menjaga garis pertahanan tetap tinggi, menguasai bola dengan tenang di bawah tekanan, dan menghentikan transisi lawan sebelum dimulai. Volume umpannya dan posisi yang tenang memungkinkan Arsenal untuk mempersempit lapangan, dan kompresi itulah yang memberdayakan segalanya. Bek dapat maju secara agresif, gelandang dapat menekan lebih keras, dan pemain sayap dapat melakukan counter press tanpa terus-menerus khawatir tentang ruang di belakang mereka. Segala hal tentang kontrol Arsenal bergantung pada kemitraan antara William Saliba dan Gabriel Magalhaes. Saliba adalah pengantisipasi dengan kecepatan pemulihan elit, tepat saat melangkah keluar untuk mencegat, dan sangat nyaman mempertahankan ruang sendirian. Sedangkan Gabriel adalah penegak hukum, agresif dalam setiap duel, dominan di udara, dan ia benar-benar tanpa kompromi di dalam kotak penalti. Bersama-sama mereka memungkinkan Arsenal untuk bertahan tinggi dan sempit, yang sangat penting untuk mencekik lawan di lini tengah. Angka-angka mendukungnya. Arsenal kebobolan sangat sedikit tembakan, bahkan lebih sedikit peluang berkualitas tinggi, dan hampir tidak ada umpan bersih melalui tengah lapangan. Ketika lawan berhasil mengirimkan umpan silang, mereka akan disambut dengan kotak penalti yang sudah siap, di mana para pemain sudah berada pada posisi yang siap. Inilah mengapa rekor pertahanan Arsenal tetap solid dimanapun. Kandang, tandang, kompetisi domestik, bahkan Eropa. Rekor ini bertahan karena bukan keberuntungan, melainkan struktur. Susunan bek sayap Arteta saat ini bukan tentang tugas tradisional di pinggir lapangan. Ini tentang fase permainan dan penempatan posisi yang cerdas. Di sisi kanan, Jurrien Timber memberi Arsenal fleksibilitas nyata. Dia dapat menjaga lebar lapangan untuk menahan pemain sayap lawan, melangkah ke dalam untuk membentuk kotak penalti di lini tengah, atau menerobos lini pertahanan dengan membawa bola dan umpan yang cerdik. Kontribusinya jauh melampaui keamanan defensif. Ini tentang merebut wilayah, mematahkan tekanan, membantu Arsenal mempertahankan serangan. Di sisi kiri, Riccardo Calafiori menghadirkan profil yang berbeda. Seorang bek yang benar-benar nyaman melangkah ke jalur lini tengah, mendukung pembangunan serangan, dan tiba di posisi berbahaya di sepertiga akhir lapangan. Kontribusi golnya dari posisi bek sayap membuktikan hal itu. Tekanan serangan Arsenal bukanlah tentang gelombang tiba-tiba. Ini berkelanjutan. Bersama-sama, Timber dan Calafiori membantu Arsenal mendominasi tengah lapangan tanpa pernah kehilangan lebar, dan membuat lawan terus-menerus terkepung dan mengejar bayangan. Lini depan musim ini akhirnya memiliki kedalaman yang tepat, berdasarkan fungsi, bukan hanya jumlah. Martin Zubimendi mengatur ritme. Dia memimpin Arsenal dalam umpan yang berafil dan sirkulasi jarak pendek, mengamankan penguasaan bola, dan menjaga tim tetap berada pada posisi untuk melakukan counter press begitu mereka kehilangan bola. Declan Rice melindungi seluruh struktur. Kerja kerasnya dalam menghalangi, melakukan double winning dan recovery run memungkinkan Arsenal untuk melakukan pressing agresif di area tinggi lapangan tanpa pernah mengekspos lini belakang. Martin Odegaard adalah pengatur permainan. Dia memicu tekanan, mendikte tempo di antara lini, dan memastikan Arsenal menyerang dengan waktu yang tepat daripada sekedar kekacauan. Eberechi Eze menambahkan sesuatu yang berbeda. Dia adalah pemecah pola. Ketika menghadapi lawan dengan blok pertahanan rendah, Eze memberikan penetrasi individu melalui serangan, rotasi, dan tindakan menentukan di sepertiga akhir lapangan yang dapat mengubah jalannya pertandingan ketat. Hasilnya, lini tengah yang dapat memenangkan pertandingan melalui kontrol yang sabar atau akselerasi mendadak tanpa pernah kehilangan keseimbangannya. Di lini depan, ancaman Arsenal benar-benar kolektif. Bukayo Saka menetapkan standar, kerjasama dua arah, pressing yang cerdas, hasil akhir yang konsisten dari minggu ke minggu. Leandro Trossard memberikan assist dan ketepatan di akhir pertandingan saat dibutuhkan. Gabriel Martinelli terus-menerus meregangkan pertahanan dan menyerang kotak penalti dengan agresivitas yang nyata. Di posisi striker, Arteta memiliki solusi daripada bergantung pada satu pemain. Victor Gyökeres menawarkan kehadiran fisik, pressing tanpa henti, dan penyelesaian yang menentukan di momen-momen penting. Gabriel Jesus menghubungkan permainan dengan indah, menarik bek keluar dari posisinya, dan memicu pressing dari depan yang diilustrasikan dengan sempurna oleh dua golnya ketika bertandang ke Inter Milan di UCL. Dan inilah yang krusial.
Rotasi tidak melemahkan Arsenal yang justru itu menjaga intensitas mereka. Para pemain yang masuk dari bangku cadangan tidak mengubah rencana. Mereka memperpanjangnya, mempertahankannya, menjaga tekanan tetap konstan. Prestasi nyata Arteta di musim ini adalah menghilangkan semua kontradiksi yang biasanya mengganggu tim. Para bek dapat membangun serangan dengan percaya diri dari belakang karena kiper mendukung mereka. Para gelandang dapat menekan secara agresif karena para bek tengah dapat mempertahankan ruang yang luas di belakang mereka. Para penyerang dapat mengambil resiko karena struktur pertahanan sudah ditetapkan bahkan sebelum mereka kehilangan bola. Itulah mengapa Arsenal tidak goyah lagi. Itulah mengapa ketika mereka unggul, rasanya aman. Itulah mengapa bahkan lawan-lawan elit pun kesulitan menemukan ruang untuk bernafas. Ini bukan tentang memiliki pemain bintang yang sesekali muncul dan bermain cemerlang. Ini tentang sistem yang membuat penampilan bagus terasa otomatis, diharapkan tak terhindarkan. Jika Anda ingin memahami identitas pertahanan Arsenal di musim 2025-26, Anda tidak memulai dengan cuplikan salotan. Anda memulai dengan apa yang dikeluhkan lawan secara pribadi setelah pertandingan. Tidak ada ruang di tengah, dan lawan tidak dapat membangun ritme apapun. Bahkan ketika Anda akhirnya mendapatkan bola di sisi lapangan, umpan berikutnya sudah diblokir. Dan jika Anda kehilangan bola sekali saja, mereka langsung menyerang Anda. Itulah jebakan Arteta secara singkat. Blok kompak yang sepenuhnya menghalangi pusat lapangan, dikombinasikan dengan permicu pressing yang mengubah apa yang seharusnya normal dan umpan aman menjadi momen tekanan yang sesungguhnya. Liga Premier telah memberi kita contoh paling jelas tentang betapa brutalnya hal ini. Rekor pertahanan Arsenal menjadi gambaran. Hanya 14 gol yang sebobolan dalam 22 pertandingan di Liga. Tetapi yang benar-benar penting untuk memahami bagaimana tim ini bekerja adalah bagaimana angka-angka tersebut dihasilkan. Dan seperti apa sebenarnya ketika mereka menghadapi lawan yang kuat. Arsenal biasanya menggunakan formasi 4-3-3 di sebagian besar pertandingan. Tetapi ketika mereka tidak menguasai bola, formasinya lebih menyerupai sangkar daripada formasi sebenarnya. Pemain sayap melakukan pressing dari sudut tertentu yang dirancang khusus untuk memblokir umpan ke dalam. 3 gelandang tetap terhubung erat, menolak memberi lawan ruang di tengah. 4 bek tetap kompak yang selalu siap untuk maju dan mempersempit ruang gerak lawan. Tujuannya sangat sederhana, memaksa lawan melebar lalu menghambat keputusan selanjutnya. Pertandingan Arsenal melawan Aston Villa, ini bukan sekedar kemenangan rutin. Villa memasuki pertandingan ini dalam performa yang serius. Mereka telah memenangkan 11 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dan Arsenal memperlakukan mereka seperti masalah taktis yang harus dipecahkan secara metodis, yang harus dihadapi secara langsung. Hal terpenting di sini adalah, Arsenal tidak memenangkan pertandingan di babak pertama, namun mereka yang mengaturnya. 45 menit pertama terkendali dan tenang. Arsenal tidak panik mengejar gol cepat. Mereka membangun tekanan secara perlahan dan sengaja, yang memaksa Villa melebar, mengatur ulang blok pertahanan, merebut wilayah sedikit demi sedikit, dan membuat lapangan terasa semakin sempit. Kemudian babak kedua tiba, dan seluruh rencana langsung berjalan sesuai rencana. Gol-gol tercipta seperti ini. Menit ke-48, Gabriel mencetak gol dari tendangan bebas. Kemudian gol Zubimendi dibantu oleh Odegaard. Lalu menit ke-69, gol Trossard dibantu oleh Timber. Dan di menit ke-78, gol Jesus dibantu oleh Trossard. Lihatlah sebaran pencetak golnya. Arsenal tidak menang karena satu superstar mengamuk. Mereka menang karena struktur permainan yang terus menghasilkan keuntungan yang sama berulang kali hingga Villa akhirnya menyerah. Itu bukan kemenangan cepat dan mudah. Itu adalah tekanan yang berkelanjutan serta penciptaan peluang yang berulang, persis seperti yang dirancang Arteta. Berikut adalah apa yang terjadi dalam istilah visual sederhana yang dapat Anda bayangkan. Mereka memblokir akses mudah Villa melalui tengah. Declan Rice dan Zubimendi menghalangi segalanya di tengah, sehingga Villa terus-menerus didorong ke sisi yang kurang berbahaya. Mereka mengejar setiap bola kedua. Setiap sapuan setengah hati menjadi serangan Arsenal lainnya, karena blok pertahanan sudah kompak dan siap untuk melakukan tekanan balik. Segera. Mereka menyerang dengan disiplin dan itulah mengapa gol terus berdatangan. Ketika Zubimendi mencetak gol dari umpan Odegaard, itulah pola yang terjadi. Rebut bola di area tinggi atau tengah lapangan, bermain cepat ke depan dan datang dengan jumlah pemain yang banyak. Tetapi yang terpenting, tetap terlindungi di belakang bola. Villa tidak kalah karena bermain buruk. Mereka kalah karena Arsenal membuat seluruh pertandingan terasa lebih kecil dan ketat. Menit demi menit, hingga satu-satunya umpan yang tersisa adalah umpan yang diinginkan Arsenal. Itulah sekilas analisis kekuatan tim Arsenal musim ini yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin berkomentar atau sekedar dukungan, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu analisis menarik lainnya di episode berikutnya.